Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Bu Enda. Pada kesempatan kali ini, marilah kita membahas tentang getaran gelombang sesi 1, yaitu tentang getaran. Semoga mudah dipahami. Selamat mengikuti. Getaran dan gelombang sesi 1, yaitu getaran. Getaran adalah gerakan bolak-balik melalui titik setimbang secara periodik. Salah satu contoh dari getaran adalah gerakan dari bandul. Perhatikan gambar. Sebuah bandul digantungkan dengan sebuah tali dan dihubungkan dengan statip yang tetap. Posisi bandul mula-mula seperti ini dalam kondisi dia diam disebut posisi setimbang. Sehingga posisi bandul kita sebut dengan titik setimbang. Sedangkan garis di sini adalah garis timbang. Jika bandul kita simpangkan sampai pada posisi seperti ini, kemudian bandul kita lepaskan, maka bandul akan bergerak bolak-balik melalui titik setimbang secara periodik. Inilah yang disebut dengan getaran. Jarak bandul dengan garis setimbang secara tegak lurus kita sebut dengan simpangan. Simpangan terjauh kita sebut dengan amplitudo. Contoh lain dari getaran dalam kehidupan kita sehari-hari yaitu getaran senar gitar pada saat dipetik, getaran pita suara pada saat seseorang berbicara, getaran bandul jam pada saat bergoyang-goyang, getaran pegas yang telah diberi beban sehingga dia akan memanjang dan memendek sehingga beban bergerak naik dan turun, getaran permukaan bumi saat terjadi gempa. Untuk memudahkan memahami konsep dari getaran, kita mengambil getaran pada bandul sebagai contoh. Perhatikan gambar berikut. Sebuah bandul digantung dengan seutas tali dan dihubungkan dengan statip yang tetap, seperti ini. Posisi bandul dalam kondisi setimbang kita simbolkan dengan huruf O. Jika bandul kita simpangkan, maka pada posisi ini, posisi simpangan ini kita simbolkan dengan huruf A. Jika bandul kita lepas dan berayun seperti ini, maka posisi simpangan yang satunya kita simbolkan dengan huruf B. Bandul dikatakan melakukan satu getaran jika dia bergerak melintasi titik A, O, B, O, dan kembali lagi ke A. Ini adalah satu getaran. Perhatikan gerakan dari bandul. Ini adalah satu getaran. Bisa juga dia dikatakan bergetar satu getaran jika bergerak dari B, O, A, O, B. Sehingga jika bandul bergetar sebanyak setengah getaran, tentunya lintasannya adalah dari A, O, B. Perhatikan gerakan dari bandul. Ini adalah setengah getaran. Bisa juga dari B ke O ke A. Jadi misalkan getarannya sebanyak seperempat getaran, tentunya gerakannya atau lintasannya adalah dari A ke O saja, atau dari O ke B saja, atau dari B ke O, atau dari O ke A. Sekarang kita akan membahas tentang frekuensi. Frekuensi getaran adalah jumlah getaran dalam waktu 1 detik. Sehingga bisa dituliskan dalam rumus F sama dengan N per T. Di mana F adalah frekuensi, satuannya Hertz, N adalah jumlah getaran, dan T adalah waktu dalam sekon.
Untuk lebih jelasnya, kita masuk pada contoh soal yang pertama. Sebuah bandul yang bergetar menempuh lintasan dari titik A, O, B, O, A selama 2 sekon. Berapakah frekuensinya? Perhatikan gerakan dari bandul. Mula-mula dia dari titik A, kemudian dia bergerak dari A ke O, ke B, O, dan ke A lagi. Sehingga di sini kita bisa lihat bahwa bandul bergerak sebanyak 1 getaran. Sehingga di sini diketahui N sama dengan 1 getaran. Kemudian waktu tempuhnya, waktu getarannya adalah 2 detik atau 2 sekon. Ditanyakan berapakah F frekuensi. Jawab, F sama dengan N per T, di mana N adalah jumlah getaran 1, T adalah waktu getaran 2 sekon. Sehingga F adalah setengah Hertz atau 0,5 Hertz. Kita lanjutkan, sekarang kita membahas tentang periode getaran. Periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu getaran. Sehingga bisa dituliskan dalam rumus T besar periode sama dengan T per N, di mana T besar adalah periode, satuannya sekon, T kecil adalah waktu getaran, satuannya juga sekon, sedangkan N adalah jumlah getaran. Untuk lebih jelasnya, marilah kita masuk pada contoh soal yang kedua. Sebuah bandul yang bergetar menempuh lintasan A, O, B, O, A, O, B selama 3 detik. Berapakah periodenya? Perhatikan gerakan bandul. Dari titik A, kemudian ke O, B, O, A, kembali lagi ke O dan ke B. Bisa kita lihat di sini bahwa bandul bergetar sebanyak 1,5 getaran. Sehingga N sama dengan 1,5, waktu getarannya adalah 3 sekon. Ditanyakan berapakah periode. Jawab, periode sama dengan T per N, di mana T waktu getaran adalah 3 sekon, N jumlah getaran adalah 1,5. Sehingga didapatkan periode sama dengan 2 sekon. Oke, kita lanjutkan pada contoh soal yang ketiga. Sebuah bandul bergetar dengan periode 4 sekon. Berapakah jumlah getaran bandul selama 12 sekon? Diketahui T periode sama dengan 4 sekon. T kecil, waktu getaran sama dengan 12 sekon. Ditanyakan berapakah jumlah getaran N. Jawab, periode sama dengan T per N, di mana yang ditanyakan adalah N, sehingga rumusnya bisa kita rubah menjadi N sama dengan T per T. T kecil dibagi T besar. Waktu getaran dibagi periode. Sehingga di sini T sama dengan 12 sekon, T periode adalah 4 sekon. Sehingga jumlah getarannya adalah 3 getaran. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimanakah hubungan antara frekuensi dengan periode. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya bahwa F sama dengan N per T, frekuensi sama dengan jumlah getaran dibagi waktu getaran. Sedangkan T periode sama dengan T per N, waktu getaran dibagi jumlah getaran. Dari dua rumus ini, kita bisa melihat bahwa frekuensi dan periode adalah berbanding terbalik. Sehingga rumusnya bisa kita tuliskan seperti berikut. F frekuensi sama dengan 1 per T, sedangkan T sama dengan 1 per F. Di mana F adalah frekuensi, N adalah jumlah getaran, T besar adalah periode, T kecil adalah waktu getaran.
Jadi, untuk menghitung frekuensi, kita bisa menggunakan rumus N per T. Bisa juga kita gunakan rumus 1 per T. Untuk periode, kita juga bisa menggunakan rumus T per N. Bisa juga kita gunakan rumus T sama dengan 1 per F. Jadi, kita mempunyai masing-masing dua rumus. Untuk lebih jelasnya, kita masuk pada contoh soal. Contoh soal yang keempat. Sebuah bandul yang bergetar menempuh lintasan AOB OAOB selama 6 sekon. Berapakah periode dan frekuensinya? Perhatikan gambar. Bandul bergerak dari A ke O, ke B, ke O, ke A, satu getaran, kemudian ke O, ke B, setengah getaran. Berarti jumlah getarannya adalah 1,5 getaran. Sedangkan waktu getarannya adalah 6 sekon. Ditanyakan berapakah periode dan frekuensinya. Jawab, periode sama dengan T per N, di mana T adalah waktu tempuh, N adalah jumlah getaran. Jadi 6 sekon dibagi 1,5 sama dengan 4 sekon. Untuk mencari frekuensi, maka kita bisa menggunakan rumus 1 per T, karena di sini T-nya sudah diketahui. F sama dengan 1 dibagi periode, di mana periodenya adalah 4 sekon, sehingga kita dapatkan frekuensinya 1/4 Hz. Sekarang kita coba untuk menggunakan rumus yang satunya, yaitu F sama dengan N per T, di mana N sama dengan 1,5, T sama dengan 6 sekon. Sehingga kita dapatkan di sini frekuensinya 1/4 Hz. Jadi di sini kita lihat bahwa hasilnya adalah sama. Jadi pada soal seperti ini kita bisa menggunakan rumus F sama dengan 1 per T, bisa juga kita menggunakan rumus F sama dengan N per T. Jadi periode getaran bandul 4 sekon dan frekuensinya adalah 0,25 Hz. Supaya lebih jelas, marilah kita masuk lagi pada contoh soal, yaitu contoh soal yang kelima. Sebuah bandul bergetar dengan frekuensi 0,5 Hz. Berapakah periodenya? Diketahui F sama dengan 0,5 Hz atau sama dengan setengah Hz. Ditanyakan berapa periodenya? T periode sama dengan 1 per F. Jadi di sini kita langsung memasukkan F-nya adalah 0,5 Hz sehingga didapatkan periode sama dengan 2 sekon. Jadi periode getaran bandul adalah 2 sekon. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimanakah hubungan frekuensi dan periode dengan panjang tali bandul. Ini adalah panjang tali dari bandul. Pada bandul yang sama dan dengan tali yang sama, tetapi panjangnya berbeda, maka berlaku hubungan sebagai berikut. Semakin panjang tali bandul, maka frekuensinya akan semakin kecil dan periodenya akan semakin besar. Dan semakin pendek tali, maka frekuensinya akan semakin besar dan periodenya semakin kecil. Dengan catatan pada bandul yang sama dan jenis tali yang sama. Kita sudah membahas tentang getaran pada bandul. Nah, sekarang bagaimanakah getaran pada bekas? Pada intinya, getaran pada bekas hampir sama seperti pada getaran bandul. Perhatikan gambar berikut. Bekas dalam kondisi setimbang, kita simbolkan di sini huruf L, titik setimbang. Jika bekas diberi beban, maka dia akan bergerak turun ke bawah. Setelah itu dia akan naik, kemudian turun lagi, dan seterusnya dia akan bergerak bolak-balik melalui titik setimbang. Sehingga ini disebut dengan getaran bekas.
Pegas dikatakan bergerak satu getaran jika dia melintasi dari titik M, L, K, L, M. Itu adalah satu getaran. Atau bisa juga dibalik dari K ke L, ke M, ke L, kemudian ke K lagi. Pegas dikatakan melakukan setengah getaran, berarti jika dia melalui lintasan M, L, K atau K, L, M. Dikatakan pegas bergetar sebanyak seperempat getaran, yaitu jika dia melintasi dari M ke L, atau L ke K, atau K ke L, atau L ke M. Rumus frekuensi dan periode pada getaran pegas sama dengan pada getaran bandul. Oke, bisa dipahami? Sekian pembahasan kita tentang getaran. Semoga bisa dipahami. Sampai berjumpa lagi pada pertemuan selanjutnya, yaitu tentang gelombang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.